中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tetua pertama, nyala hati di dalam, menara pematrian Ki berkobar, memang sedang dikurangi secara bertahap. Pada tingkat ini, sepertinya semua itu akan hilang tidak lama kemudian. Ekspresi di wajah Suqian menjadi menarik setelah dia mendengar hasil penyelidikan oleh tetua di aula yang luas. Dia mengatupkan giginya dengan kasar sebelum akhirnya tertidur tanpa harapan. Hatinya tertawa pahit. Itu tidak terduga bahwa api surgawi tidak direnggut oleh orang lain, tetapi sebenarnya langsung disempurnakan oleh orang ini. Pentingnya, menara penyulingan Sky Refining menuju Akademi Batin secara alami sangat luar biasa. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan Suqian dan sisanya untuk menjaganya dengan hidup mereka. Sekarang, bagaimanapun, dengan menghilangnya Fallen Heart Flame, efeknya meningkatkan kecepatan latihan seseorang juga akan secara bertahap melemah sampai menghilang. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi banyak arti untuk keberadaan menara Refining Sky Blazing. Setelah kehilangan menara pemurnian langit berkobar Ki, sistem perawatan orang-orang kuat yang dibanggakan Akademi Batin mungkin telah rusak. Hasil selanjutnya akan sangat serius. Suasananya agak sunyi di aula. Semua sesepuh juga tidak berdaya karena mereka menyaksikan ekspresi sedih dari penatua pertama. Sekarang, jatuh hati api sudah disempurnakan oleh Xiaoyan, mereka tidak bisa meminta dia untuk meludahkannya keluar. Itu masih baik-baik saja jika Xiaoyan adalah musuh. Mereka bisa dengan paksa menangkapnya dan menghapus Fallen Heart Flame. Namun, hal yang paling menyusahkan adalah bahwa orang ini telah melakukan pertolongan besar bagi Akademi Batin. Jika Xiaoyan tidak mengalahkan Dua Du Huang dalam pertempuran besar 2 tahun yang lalu, kemungkinan Akademi Batin akan menderita kerugian besar dalam pertarungan itu. Xiaoyan juga agak malu saat merasakan atmosfer di aula. Jujur berbicara, dia masih merasa sedikit menyesal terhadap Suqian. Setelah semua, ia memiliki niat terhadap Fallen Heart Flame dari saat ia memasuki Akademi Jianan. Meskipun dia tampak sangat membantu Akademi dalam pertempuran besar itu, motif tersembunyinya adalah mencoba yang terbaik untuk memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan Fallen Heart Flame. Tetua pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi? Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Itu agak tidak mungkin baginya untuk menyerahkan Fallen Heart Flame sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini. Namun, dia juga merasa agak gelisah jika dia hanya menyaksikan Akademi Batin menderita kerugian besar. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kita hanya bisa menggunakan Fallen Heart Flame buatan manusia. Jika tidak, efek dari Blazing Sky Ki Refining Tower akan hilang sepenuhnya. Suqian terdiam lama setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Baru kemudian dia menghela nafas dan berkata tanpa daya. Buatan manusia, jatuh hati api? Xiaoyan terkejut. Heavenly Flame sebenarnya bisa dibuat manusia? Menciptakan hal ini tidak dianggap sangat sulit. Saat itu, kepala sekolah meninggalkan wadah Fallen Heart Flame cadangan sebelum dia pergi. Selama seseorang menuangkan beberapa Fallen Heart Flame, di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan menara Refining Sky Blazing untuk memiliki efek meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Namun, efeknya akan sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Suqian melihat Xiaoyan sebelum melanjutkan, ini membutuhkan bantuan Anda. Pisahkan sedikit dari Fallen Heart Flame dan serahkan kepada kami. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan?
Xiao Yan diam-diam mengeluh lega ketika mendengar ini. Fallen Heart Flame sudah disempurnakan olehnya menjadi biji nyala esensi. Selama Douki di tubuhnya tidak habis, itu akan mampu menciptakan jumlah yang tak terbatas untuk digunakan. Memisahkan sedikit dari itu mungkin menguras Douki-nya, tetapi dia sudah sangat puas bahwa ada metode untuk mencapai yang terbaik buat kedua pihak. Namun, jenis pemanggilan hati jatuh semacam itu menimbulkan banyak keterbatasan. Setelah Douki saya menghilang, nyala api akan hilang secara otomatis. Xiao Yan tidak bisa tidak berbicara dengan ragu ketika dia mengingat ini. Penampung dibuat secara pribadi oleh kepala sekolah. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Namun, wadah ini hanya dapat mencapai efek penundaan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Anda harus secara berkala datang ke Akademi Batin untuk membantu mengisi nyala dari Menara Pemurnian Langit Berkobar Ki. Sukian merenung. Secara berkala kembali ke Akademi Batin? Xiao Yan sedikit terkejut, dia tertawa pahit. Apakah ada jangka waktu yang pasti untuk ini secara berkala? Jika saya meninggalkan Akademi Batin di masa depan, saya tidak akan harus kembali ke tempat ini setiap setengah bulan atau 1 bulan, kan? Ini adalah sesuatu yang saya tidak begitu yakin. Namun, selama kamu meninggalkan nyala api yang cukup untuk kita simpan, seharusnya tidak menjadi masalah mempertahankannya selama 1 hingga 2 tahun. Sukian berpikir sejenak sebelum berbicara. Itu bagus. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk dengan senyuman. Baiklah, saya akan melakukan apa yang disarankan tetua pertama. Bocah, kamu mendapatkannya dengan murah. Ini benar-benar tak terduga bahwa hal yang Han Feng gagal dapatkan meski sudah berusaha keras diperoleh dengan mudah oleh Anda. Akademi dalam kami telah melindunginya dengan susah payah selama bertahun-tahun hanya untuk menguntungkan Anda, anak kecil. Sukian memutar bola matanya. Suaranya agak masam saat dia berbicara. Dia secara alami memahami efek dari Fallen Heart Flame terbaik. Xiao Yan telah menyempurnakannya. Oleh karena itu, kecepatan latihan awalnya yang menakutkan mungkin akan sangat melonjak di masa depan. Godaan seperti itu sangat luar biasa bagi siapapun. Xiao Yan tersenyum canggung sebelum segera merajut alisnya. Dia perlahan bertanya, Han Feng saat ini masih di wilayah Black Corner, kan? Ya, Sukian menyipitkan matanya. Kilau dingin samar melintas melewati mereka. Dia dengan tegas mengingat masalah Han Feng mengumpulkan sekelompok besar ahli untuk menyerang Akademi Batin. Hehehe, itu bahkan lebih baik. Ada beberapa hal yang harus saya cari agar bisa diselesaikan. Xiao Yan menyilangkan jari-jarinya dan tertawa. Senyumnya memancarkan benang dari rasa dingin yang kental. Orang itu berhasil lolos saat itu. Sekarang dia bisa keluar dari area magma yang tak bernyawa itu. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah secara alami menyelesaikan masalah dengan senior ini. Kalau tidak, bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada Yao Lao yang saat ini sedang tidur? Meskipun kekuatan Anda telah meningkat pesat, agak sulit untuk melakukannya sendiri. Sukian menggelengkan kepala dan menyuarakan pikirannya. Han Feng telah membentuk aliansi hitam di wilayah Black Corner. Cukup sejumlah fraksi yang relatif kuat telah bergabung. Saat ini, jumlah orang kuat di aliansi hitam sama banyaknya dengan awan. Bahkan saya merasa sakit kepala yang tidak pernah berhenti karenanya. Selama 2 tahun di mana Anda tidak ada, Akademi Batin telah pergi mencari masalah dengan orang-orang itu beberapa kali. Namun, sebagian besar dari mereka diblokir oleh aliansi hitam. Aliansi hitam? Xiao Yan merajut alisnya. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara. Dalam hal itu, apakah tetua pertama tidak ingin membalas mereka? Kilatan sengit melintas di mata Sukian saat dia berbicara dengan galak.
Mengapa saya tidak mau? Reputasi akademi dalam tidak bisa bertambah buruk di tanganku. Jika tidak, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali di masa depan? Hehehe, itu bagus. Tetua pertama, Anda harus mengumpulkan beberapa orang. Kami akan menuju ke wilayah Black Corner dalam 3 hari. Jari Xiao Yan berhenti sejenak sebelum dia berdiri dan tertawa. Baiklah, karena Anda tertarik, Akademi Inti kami akan bergabung dengan senang hati. Telapak tangan Sukian terbanting di atas meja saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia memiliki partisipasi Xiao Yan. Orang yang sangat kuat ini, sepertinya mereka akan mampu memecahkan kebuntuan dengan Aliansi Hitam selama 2 tahun ini. Saya akan mengumpulkan semua pembantu dalam 3 hari. Setelah itu, saatnya untuk mengakhiri konflik kita sepenuhnya dengan Aliansi Hitam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, Sukian tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia sedikit mengerutkan kening. Dia melihat Xiao Yan dan berbicara, "Sebelum ini, saya pikir Anda harus menyelesaikan konflik dengan ahli Dozong yang telah datang dan mencari masalah dengan Anda. Jika tidak, jika dia datang dan melakukan intervensi selama pertempuran besar itu, Anda juga harus menyadari dengan jelas seperti apa kekuatan bertarung yang dimiliki Dozong. Jika dia bergabung dengan Aliansi Hitam, kami akan menderita kerugian besar bahkan jika seluruh pasukan kami tidak hancur. Dia pasti tidak akan bergabung dengan Aliansi Hitam." Xiao Yan tersenyum saat dia mengamati wajah keras Sukian. Dia menghela napas, "Baiklah, saya akan menyelesaikan masalahnya dengan dia yang pertama. Apakah Anda perlu bantuan kami?" Sukian ragu sejenak sebelum bertanya. "Hehehe, santai. Kehadiran lebih banyak orang tidak akan membantu masalah antara dia dan saya." Xiao Yan tertawa pahit saat dia menepuk tangannya ke arah Sukian. Dia berkata, "Karena saya telah menjelaskan sebagian besar hal, saya harus kembali lebih dulu." "Tunggu," Sukian merenung sejenak setelah melihat Xiao Yan berbalik. Setelah itu, dia perlahan berkata, "Saya pikir saya harus memberitahu Anda sesuatu." "Apa itu?" Xiao Yan memutar kepalanya dengan ragu. "Kakakmu yang kedua berada di wilayah Black Corner, kan?" Suara Sukian baru saja terdengar ketika dia merasakan aura di seluruh Xiao Yan tiba-tiba naik. Sepasang mata tua yang dipenuhi dengan kejutan dibangkitkan saat dia melihat pria muda yang wajahnya langsung menjadi gelap dan dingin. "Apa yang terjadi pada saudara kedua saya?" Suara Xiao yang sedingin es dan tanpa emosi apapun. "Saat ini, tidak ada yang terjadi padanya." Sukian menekan kejutan di dalam hatinya dan melebarkan tangannya. Dia berkata, "Saya telah mengirim beberapa orang untuk diam-diam melindungi dia setelah Anda diseret di bawah tanah oleh jatuh hati api. Dia hanya diam-diam berlatih untuk paruh pertama tahun ini. Namun, 1 tahun kemudian dia dikejar ke pegunungan yang dalam oleh beberapa orang yang mengejar hidupnya. Itu 2 bulan kemudian ketika dia muncul berikutnya. Pada saat itu, kekuatannya tiba-tiba dan anehnya melonjak ke kelas Dowang. Saya tidak yakin apa yang terjadi padanya di pegunungan yang dalam. Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah membentuk organisasi yang sangat rahasia dalam wilayah Black Corner. Organisasi ini saat ini memiliki reputasi yang cukup kuat dalam Black Corner Region karena mereka dengan sengaja memilih anggota Aliansi Hitam untuk membunuh. Selain itu, mereka membunuh siapapun yang mereka temui. Jelas, saudara laki-laki kedua Anda membalas dendam untuk Anda." Wajah Xiao Yan memulihkan ketenangannya saat dia diam-diam mengangguk. Itu bagus bahwa tidak ada yang terjadi pada saudara kedua. Namun, ekspresinya baru saja tenang ketika kata-kata Sukian berikutnya menyebabkannya menjadi benar-benar gelap. "Karena saudara kedua Anda membunuh anggota Aliansi Hitam,
Untuk waktu yang lama, dia telah membangkitkan kemarahan Aliansi Hitam. Menurut informasi yang saya dapat, tampaknya beberapa fraksi yang cukup kuat telah mulai mengelilingi saudara kedua Anda dan organisasinya. Kemungkinan kondisi saat ini tidak terlalu bagus. Pada saat ini, wajah pemuda berjubah hitam itu sangat gelap dan dingin. Itu bahkan mengandung kebuasan samar. Suara sedingin esnya mengandung jumlah niat membunuh yang tak tertandingi. Apakah Anda memiliki lokasi kakak laki-laki kedua saya? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.